Baik, kita langsung mulai saja ya. Saya mute semua nih partisipannya agar nanti bisa direkam di YouTube. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak, Ibu semuanya yang hadir di webinar series Research and Academic Writing ini yang diadakan oleh komunitas belajar terus menulis. Nah, pada pertemuan kita pada kali ini merupakan pertemuan yang perdana, di mana nanti akan ada seri-seri selanjutnya yang akan diisi oleh para ahli dari akademisi maupun praktisi yang sudah memiliki pengalaman di bidang penelitian, sekaligus juga penulisan akademik untuk khususnya untuk publikasi di jurnal ilmiah. Tetapi ini nanti bisa juga digunakan oleh Bapak Ibu ilmu yang kita pelajari malam ini untuk menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi bagi yang sedang menyelesaikan studi akademiknya. Saya langsung saja mohon izin untuk uh, men-share bahan paparan yang telah saya siapkan. Baik, kita langsung saja mulai untuk materi yang pertama kita pada kali ini. Saya akan coba menyampaikan bagaimana cara kita mengidentifikasi topik penelitian, sekaligus nanti kita akan coba kaitkan dengan penulisan naskah karya ilmiahnya. Nah, jadi ini sebetulnya idealnya topik itu kita sudah rencanakan pada saat kita melakukan penelitian, tetapi nanti kalau kita ingin melakukan proses penulisan naskah karya ilmiahnya khususnya untuk kita coba kirim ke jurnal ilmiah, maka nanti kita akan coba pertajam lagi. Nah, kira-kira ini adalah materi kita yang pertama pada webinar series kita pada kali ini. Perkenalkan, saya Rahmatullah, dosen di Universitas Islam An-Nur Lampung, dan juga Widyaswara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya juga aktif sebagai pendiri atau founder dari komunitas Terus Menulis bersama dengan Umi Purwanti dan Pak Ustadz Elan, serta Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung dalam WhatsApp grup kelas kita, kelas Terus Menulis. Di sini saya akan coba menyampaikan terkait dengan siklus dari sebuah penelitian. Yang pertama, tentunya kita harus mulai dahulu adalah mengidentifikasi masalah. Nah, masalah ini adalah disebut juga dengan topik ya, Bapak Ibu. Ini mohon maaf nih tulisan saya kurang bagus karena memang saya menggunakan pen tab-nya ini tidak begitu familiar, tapi tidak masalah. Nah, topik ini nanti kita akan coba lanjutkan lagi dengan proses literatur review, menurut tujuan penelitian, mengumpulkan data, dan dianalisis serta menuliskan laporannya. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba kaitkan dengan proses penulisan ilmiahnya untuk di seri-seri selanjutnya ya. Kita sekarang fokus kepada bagaimana kita mengidentifikasi topik. Karena ini adalah bagian penting keberhasilan dari sebuah proses penelitian yang kita lakukan. Masalah penelitian tersebut merupakan bagian dari topik penelitian yang muncul setelah ada ide. Nah, jadi Bapak Ibu, topik itu muncul setelah ide itu ada gitu. Karena ide itu sifatnya masih abstrak, masih belum konkret, nah maka kita
pertajam menjadi sebuah topik penelitian. Nah, ini nanti caranya banyak untuk mencari sebuah topik gitu dengan berbagai diskusi, membaca sumber-sumber literatur ilmiah, pengamatan dan lain-lain agar nanti topiknya menjadi lebih operasional untuk kita melakukan proses penelitian dan penulisan naskah karya ilmiahnya juga. Masalah penelitian itu juga disebut sebagai isu atau kontroversi atau keprihatinan, kepentingan atau kekhawatiran yang memandu kebutuhan untuk melakukan penelitian. Jadi kita melakukan sebuah penelitian karena ada sebuah masalah. Masalah itu bisa dari isu atau kontroversi atau keprihatinan kita nih terhadap sistem pendidikan kita, khususnya di sekolah atau madrasah kita. Nah, itu kita bisa jadikan panduan untuk melakukan sebuah penelitian yang dinyatakan nanti secara singkat di bagian pendahuluan. Biasanya kalau nanti kita akan coba tuliskan masalah tersebut. Sehingga nanti kita akan coba lakukan metode penelitiannya dan pengumpulan serta datanya serta kita menyimpulkan apa yang sudah kita tulis di bagian pendahuluan tersebut. Ini ada juga yang menyatakan bahwa masalah penelitian sebagai pernyataan yang tepat tentang pengetahuan apa yang ingin dicari. Nah, mengapa itu dicari? Nah, itu disebut masalah gitu. Karena kita ingin menjawab apa yang belum dilakukan oleh orang lain. Atau kalaupun orang lain sudah melakukan, mungkin ada yang membuat itu berbeda. Berbeda lokasinya, berbeda metodenya, berbeda teorinya, dan lain-lain. Jadi ini adalah pengertian dari masalah penelitian. Nah, ini saya akan coba contohkan terkait dengan penelitian saya meneliti di madrasah dan pesantren ya, tentang rendahnya kesadaran energi atau literasi energi anak-anak sekolah atau santri. Nah, kontroversi atau isu yang perlu ditangani apa? Rendahnya kesadaran energi pada anak. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ingin mengkaji tentang masalah metode pembelajaran untuk agar dapat bisa dengan baik mempelajari sebuah topik pelajaran, misalkan matematika atau bahasa Arab dan lain-lain. Itu kenapa sih dengan metode A kurang bagus? Nah, dicoba dengan metode B. Nah, itu nanti akan ada masalah yang kita akan coba lakukan pencarian jawabannya. Nah, dalam hal ini saya coba menangani sebuah isu tentang rendahnya kesadaran energi pada anak. Nah, kenapa masalah itu penting? Karena nanti kita harus melakukan peningkatan budaya hemat energi. Nih, bagaimana penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengetahuan pada masalah tersebut? Nah, karena sekolah belum memiliki program. Nah, jadi nanti kita coba nyatakan kontribusinya. Terus siapa saja yang mendapatkan manfaatnya? Nah, misalkan kepala sekolah atau madrasah, guru, anak, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Nah, ini kira-kira gambaran terkait dengan rendahnya budaya hemat energi pada anak sekolah. Nanti Bapak Ibu juga bisa kaitkan dengan topik penelitian atau yang ingin ditulis oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini saya akan coba jelaskan juga bahwa topik itu memang idealnya sudah bisa memandu kita melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah, tetapi ini sifatnya masih umum dan luas gitu. Oleh karena itu, topik itu harus kita spesifikkan lagi agar menjadi lebih operasional, spesifik dan sempit. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau punya topik yang sifatnya masih luas seperti ini,
pembelajaran pendidikan energi atau literasi energi yang saya coba kaji dari penelitian saya, nih, ini memang sudah bisa memandu kita untuk melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Tetapi ini sifatnya masih umum sekali. Nah, kita turunkan lagi ke bawah. Kita lihat masalahnya itu kenapa. Nah, masalahnya tadi seperti yang saya sudah sampaikan, hasil pembelajaran pada aspek sikap dan perilakunya ternyata belum selaras dengan pemahamannya. Jadi, anak-anak itu kalau ditanya tentang contoh hemat energi, contoh boros energi, terus bahwa boros itu perbuatan yang seperti dilakukan oleh setan gitu dan dosa. Nah, itu jadi anak-anak itu paham gitu. Tapi sikap dan perilakunya itu ternyata tidak selaras dengan pemahaman yang sudah bagus pada anak-anak tersebut. Nah, dari sini masalah tersebut baru kita turunkan lagi menjadi sebuah tujuan. Dari masalah itu apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi, di sini kita akan coba membahas tentang tujuannya kebijakan dan program pembelajaran literasi energi di sekolah. Agar ini nanti dapat menjawab masalah yang kita coba identifikasi. Jadi kira-kira seperti ini. Dari tujuan baru kita turunkan menjadi pertanyaan. Bagaimana kebijakan atau program pembelajaran penanaman nilai karakter atau akhlak hemat energi di sekolah atau madrasah yang berbasis pesantren. Nah, kira-kira ini adalah gambaran bagaimana topik penelitian yang dapat memandu kita untuk melakukan proses pengumpulan data, menganalisis data, dan akhirnya kita menyimpulkan. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau sudah punya topik penelitian, misalkan metode membaca kitab gitu, atau tentang metode penanaman nilai karakter pada proyek profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, yang sekarang di kurikulum Merdeka. Nah, itu bagaimana nanti dari topik tersebut kita tahu kenapa masalahnya. Ternyata metode A belum efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter tersebut. Atau cara mengajar untuk membaca kitab yang selama ini diajarkan itu belum berhasil. Nah, itu masalahnya. Jadi tujuannya apa? Untuk menganalisis dan menerapkan metode alternatif agar membaca kitabnya itu dapat berhasil dengan baik sesuai dengan capaian pembelajaran. Misalkan seperti itu. Atau tujuannya ingin membuat uh, sebuah metode pembelajaran penanaman nilai karakter pada pembelajaran berbasis proyek profil pelajar Pancasila, misalkan seperti itu. Nah, itu jadi pertanyaannya nanti kita coba apa metode yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan nanti kalau sudah punya topik, turunkan menjadi sebuah pertanyaan. Memang nanti untuk merumuskan topik yang kita akan teliti maupun kita akan tulis, tentunya nanti tidak dengan sendirinya itu dapat keluar begitu saja dari pikiran kita. Kita nanti tentunya harus banyak berinteraksi dengan berbagai sumber. Nanti akan coba saya sampaikan. Kalau seandainya masalah sampai dengan pertanyaan sudah teridentifikasi dengan jelas, maka kita akan mudah untuk merumuskan apa yang kita lakukan, apa yang mau kita akan coba berikan kontribusinya dari apa yang mau kita teliti dan kita tulis. Jadi nanti apa yang kita teliti dan kita tulis itu memberikan manfaat khususnya misalkan bagi sekolah kita menjadi lebih efektif pembelajarannya, terus metode manajemen pendidikannya menjadi lebih baik. Yang jelas apa yang kita lakukan itu kontribusinya nyata gitu. Baik secara
praktis maupun secara untuk kontribusi ilmu pengetahuan. Nah, ini ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa topik atau masalah yang layak diteliti atau ditulis tentu saja kalau kita memiliki akses ke sumber data dan lokasi penelitian. Jadi, Bapak Ibu misalkan ingin meneliti tentang proses supervisi di sekolah tersebut atau ingin meneliti tentang manajemen pendidikan karakter di sekolah tersebut. Tetapi Bapak Ibu tidak punya akses ke sumber data, tidak kenal kepala sekolahnya, tidak kenal gurunya, tidak kenal tenaga kependidikan di sana, dan sulit ke lokasi tersebut, ya berarti topiknya tidak layak intinya. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki akses, kenal dengan sumber-sumber data tersebut, kenal kepada informannya atau partisipannya, dan kita bisa ke lokasi tersebut, nah berarti itu layak untuk Bapak Ibu teliti dan Bapak Ibu tulis. Nah, jadi jangan memaksakan ya kalau ingin meneliti dan menulis. Apalagi yang paling enak nih Bapak Ibu meneliti di sekolahnya sendiri gitu. Tetapi ini juga harus hati-hati agar tidak subjektif ya. Lebih bagus nanti diteliti pembandingnya di sekolah lain, dari sekolah yang Bapak Ibu teliti dibandingkan juga dengan sekolah lain sehingga menjadi lebih objektif. Nah, intinya kalau memang kita sudah memiliki akses dan bisa ke lokasi tersebut, itu layak kita teliti dan tulis. Tapi kalau tidak punya akses dan ke lokasi tersebut, ya sebaiknya ganti topiknya dengan yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki waktu, sumber daya, dan keterampilan yang diperlukan. Jadi gini, Bapak Ibu punya waktu. Kalau nggak punya waktu, ya nanti malah membebani Bapak Ibu semua untuk melakukan penelitian dan penulisan ilmiahnya. Dan memiliki sumber daya, misalnya sumber daya uang, tenaga, dan juga lain-lain, serta keterampilan. Keterampilan mengumpulkan data, keterampilan menganalisis data. Nah, itu berarti topik tersebut layak. Karena ada juga topik yang bagus, tetapi Bapak Ibu tidak memiliki keterampilan untuk mengumpulkan datanya. Misal, mengumpulkan datanya harus menggunakan FGD, tetapi Bapak Ibu tidak punya keterampilan memimpin FGD. Nah, itu berarti nggak layak juga. Tapi bisa juga disiasati Bapak Ibu uh, berkolaborasi dengan orang lain atau peneliti lain atau rekan di kampus kita, mahasiswa. Nah, itu kita jadikan teman untuk saling bantu gitu. Itu bisa juga atau dengan melibatkan dosen kita. Nah, jadi intinya itu topik atau masalah yang layak diteliti ketika kita memiliki waktu, sumber daya, dan keterampilan yang diperlukan untuk mempelajari masalah tersebut. Dan yang terakhir, yang terpenting nih, memberikan kontribusi, baik itu pada ilmu pengetahuan maupun pada aspek praktis. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin topiknya itu bagus, yang bisa memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap perbaikan dari yang kita teliti. Misalnya kita karena orang pendidikan, maka kita memberikan manfaat positif bagi peningkatan pembelajaran, khususnya di sekolah yang menjadi tempat kita melakukan penelitian. Nah, itu minimal seperti itu. Dan juga kita bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang belum dilakukan oleh orang lain. Karena penelitian itu banyak sekali sudah dilakukan, tetapi mungkin di sekolah yang kita teliti belum ada yang melakukan. Nah, itu berarti perbedaan dari yang sudah dilakukan oleh orang lain terkait dengan perbedaan pada lokasinya. Syukur-syukur nanti kalau ada perbedaan teori atau metode yang dipakai, itu lebih bagus lagi. Nah, ini nanti Bapak Ibu
bisa mencari sumber ide dan topik itu dari berbagai sumber. Kalau Bapak Ibu pernah ikuti webinar, konferensi, seminar, nah itu banyak sekali tuh masukan-masukan untuk mendukung ide dan topik kita. Jadi kita jangan pikir sendiri saja, jangan berpikir sendiri. Kita harus mencoba mendapatkan dari orang-orang yang memang memiliki kompetensi tersebut sehingga nanti kita bisa tindak lanjuti saran dan masukannya. Bisa juga nanti dari baca-baca artikel ilmiah, jurnal maupun proceeding, buku dan lain-lain, atau dari pernyataan ahli dan pemegang otoritas. Nanti saya coba akan contohkan semua, atau dari diskusi dan pengamatan. Nah, yang terakhir ini kita bisa juga nanti memperoleh ide dan topik dari diskusi dengan dosen kita, dengan rekan kerja kita, dengan rekan sesama mahasiswa. Nah, itu bisa juga menjadi sumber inspirasi kita. Karena saya juga dulu waktu meneliti tentang budaya hemat energi, justru saya tidak begitu paham, tetapi setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, dengan orang yang ahli, itu akan terbuka wawasan saya. Nah, bisa kan dengan melakukan pengamatan. Kita langsung ke lokasinya, kita lihat nih, apa masalahnya nih, kita lihat nih. Kok anak-anak ini kalau mempelajari tentang pelajaran yang ceramah, yang diisi dengan ceramah, itu kok nggak pada semangat. Nah, itu kan kita mengamati tuh. Tetapi kalau kita ajak dengan metode yang outdoor class, di kelas yang di luar, kita ajak field trip atau apa, dia senang sekali. Sehingga cepat sekali menangkap apa yang disampaikan oleh guru gitu. Berarti ini ada masalah nih. Metode mana kita coba pilih untuk pembelajarannya itu agar menjadi efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran dari anak-anak. Nah, itu kita coba amati saja gitu. Seperti saya mengamati kenapa sih anak-anak ini pengetahuannya bagus tapi budaya perilaku hemat energinya kok belum bagus. Nah, itu hasil pengamatan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya akan coba contohkan poin-poin sumber ide dan topik ini di paparan berikutnya. Nah, ini contohnya nih. Kalau Bapak Ibu sering ikut webinar pendidikan agama Islam, misalnya di era digitalisasi, diskusi dan webinar yang diadakan oleh organisasi kemasyarakatan yang fokus pada bidang pendidikan, nah ini tuh. Terus mengikuti konferensi internasional misalnya atau nasional di bidang pendidikan. Dari sini nanti Bapak Ibu akan terbuka wawasannya gitu. Karena di sini kan yang berbicara orang-orang yang ahli semua nih, pemegang otoritas dari pemerintah nih seperti Prof. Ali Ramdhani. Nah, ini dosen saya juga nih yang sebagai dirjen pada saat itu ya, sekarang sudah menjadi sekjen di Kementerian Agama. Dan ini dari orang-orang yang ahli di bidang pendidikan. Dari sini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan wawasan tentang ide dan topik yang memang layak untuk kita teliti. Jadi jangan berpikir sendiri, justru di sini kita mencoba untuk mendapatkan masukan dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman di bidang ilmu pendidikan. Nah, tentunya nanti kita akan coba tindak lanjut ini dari setelah kita mengikuti konferensi atau webinar tersebut. Jadi, Bapak Ibu harus aktif nih ikut forum-forum seminar seperti ini. Siapa tahu nanti mendapatkan inspirasi untuk melakukan penelitian dan penulisan ilmiah. Nah, bisa juga kita, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kita baca jurnal atau artikel. Nah, ini misalkan ada contohnya tentang internalisasi nilai-nilai pancajiwa pondok di pesantren. Nah, ini di sini ada nih hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kita bisa jadikan dasar untuk kita melakukan uh, topik penelitian kita atau penulisan naskah ilmiah kita.
Nah, jadi di sini kalau kita sudah baca jurnal yang sudah ditulis oleh orang lain, nanti wawasan kita akan terbuka. Ini ada juga nih contoh yang lainnya dari sebuah jurnal. Saya coba uh, sampaikan di sini hanya sebagai contoh saja. Jadi kita baca hasilnya dia gitu, jangan semuanya dibaca. Hasilnya seperti apa? Kalau ada rekomendasi untuk yang saran penelitian dan penulisan selanjutnya itu lebih enak lagi. Jadi nanti kita tinggal mengambil dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, kita teruskan gitu. Ataupun kalau kita ingin mencoba uh, sama topiknya dengan yang sudah ditulis oleh orang lain, misalnya strategi pendidikan nilai, misalkan di sini lokasinya dia di SMP A misalkan ya, ini hanya contoh saja. Kita melakukan di SMP B misalkan. Nah, jadi kita coba ikuti saja. Nanti kita coba cari pembedanya. Nah, ini jadi sumber inspirasi topik penelitian kita bisa dari artikel ya. Nah, ini bisa juga kita baca dari bahan paparan nih. Nah, ini contohnya adalah bahan paparan dari Menteri Pendidikan pada saat itu ya, Pak Pak Nadiem nih. Dia menjabarkan tentang kebijakan Merdeka Belajar episode kelima guru penggerak nih. Dari sini kita coba mempelajari dari bahan paparan tersebut apa yang menarik untuk kita teliti nih topiknya. Nah, misalkan contohnya yang saya coba tandai ini menjadi pelatih, coach atau mentor bagi guru untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, jadi ini memang metode coaching ini atau mentoring ini bisa kita terapkan ya untuk pembelajaran saat ini karena saya sudah menerapkan metode coaching untuk pembelajaran pada mahasiswa saya ya. Nah, ini kita jadikan topik penelitian kita nih. Efektivitas metode coaching bagi guru dalam pembelajaran, misalkan pembelajaran PAI gitu, pendidikan agama Islam atau pembelajaran IPA. Nah, dari sini kita akan coba jadikan uh, landasan untuk kita mengumpulkan data lainnya yang kita akan coba jadikan topik penelitian. Atau kita ingin mencoba mengambil yang lain lagi nih, tentang, nah ini yang tadi saya coba sampaikan, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik melalui program profil pelajar Pancasila. Bagaimana penerapan pembelajaran profil pelajar Pancasila di sekolah atau madrasah. Nah, itu bisa kita jadikan topik nih. Jadi dari bahan paparan yang disampaikan oleh pemegang otoritas atau pemerintah atau dari asosiasi lain yang terkait dengan bidang pendidikan, itu kita bisa jadikan ide dan topik kita untuk penelitian dan juga untuk penulisan naskah karya ilmiah. Nah, kita juga bisa nih baca-baca nih dari websitenya. Websitenya Kementerian Agama nih, Pendidikan Islam. Kita coba cari nih berita-beritanya. Nah, Kemenak dorong integrasi isu lingkungan dan pesantren ramah anak nih. Ini kita bisa jadikan topik penelitian kita nih, tulisan kita nih. Karena di sini kan sudah dikaji oleh berbagai ahli ya, yang sudah diberitakan di sini. Lihat saja nih, banyak ahli yang sudah menyampaikan. Nah, ini akan kita coba tindak lanjuti dalam penelitian kita dan penulisan ilmiah kita. Ini menjadi topik. Nah, ada juga terkait dengan Merdeka Belajar, misalkan pada saat itu sudah terbit peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum. Kita coba kaji nih bagaimana kurikulumnya nih untuk pembelajaran di sekolah kita atau madrasah kita mengacu pada peraturan tersebut gitu. Bagaimana persiapannya, bagaimana desainnya nanti pembelajaran seperti apa nih. Dari sini kita bisa jadikan topik juga nih. Jadi Bapak Ibu,
cara kita mencari ide dan topik penelitian itu dengan salah satunya dengan cara seperti ini ya, kita baca-baca website dari uh, lembaga-lembaga atau instansi pemerintah maupun asosiasi-asosiasi di bidang pendidikan. Nah, yang berikutnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mendapatkan ide dan topik bisa juga dari artikel jurnal. Nah, sumber artikel artikel jurnal itu nanti kita akan coba literatur review gitu. Kita akan coba uh, ulas apa yang sudah ditulis oleh orang lain seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yang seperti ini. Nah, yang ini dari artikel orang lain. Nah, ini sumbernya kita bisa peroleh dari berbagai database atau basis data ilmiah. Misalkan yang paling populer Scopus, Google Scholar, Garuda, Eric Plus, Eric, Neliti, ini banyak sekali nih. Kalau dari penerbit nih di luar negeri ada Taylor and Francis, Science Direct, Preprint, yang di nasional juga banyak. Atau dari perpustakaan nih, kita coba dari Perpusnas nih ada juga. Atau lain-lainnya nih dari Open Knowledge Map, Connected Paper, ini sama ya dengan atas ya, udah disebut. Atau dari perpustakaan langsung kita datang, itu bisa juga. Tetapi sekarang trennya kita hanya dari ini saja ya, dari dunia maya saja itu sudah banyak. Dari basis data ilmiah yang menyediakan artikel-artikel jurnal ilmiah maupun e-booknya ya. Nah, kita juga bisa menggunakan ResearchGate nih. Tadi ini saya sudah sebutkan ya. Saya akan coba contohkan. ResearchGate ini semacam media sosial ini, medsos. Seperti Bapak Ibu punya medsos di FB ya, Facebook atau Instagram atau IG. Sama ini ResearchGate medsos juga, cuma medsosnya itu isinya data-data ilmiah gitu yang kita bisa akses secara gratis, ataupun kalau seandainya tidak gratis kita bisa berhubungan langsung dengan penulisnya. Saya sering melakukan, nanti kita akan dikirimin uh, filenya biasanya. Kita berkirim surat melalui ResearchGate tersebut. Nah, ini kalau di Garuda nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal tulis aja Garuda gitu. Nanti akan muncul nih. Kita tuliskan nih kata kuncinya, pendidikan lingkungan hidup. Kita search, nanti keluar semua tuh banyak sekali. Ini kita download saja nih. Yang seperti ini kita bisa download langsung. Nah, ini dari Garuda. Nanti cari aja Garuda Garba rujukan digital, nanti keluar alamatnya. Atau nanti kita coba demokan ya. Tuh, nanti kita bisa download naskahnya. Kita baca secara manual atau nanti menggunakan bantuan AI ya, mesin kecerdasan buatan sebagai asisten riset kita untuk membantu membaca. Nah, ini dari Neliti nih Bapak Ibu. Klik aja Neliti, nanti keluar. Kita tulis kata kuncinya apa. Misalkan kita ingin mencari pendidikan karakter misalkan. Nah, langsung aja di klik cari, nah nanti akan muncul nih. Jadi banyak sekali. Atau di ERIC, tulis saya nanti ERIC Institute of Education Science. Nah, tulis saja energi literasi atau pendidikan energi atau Islamic Education atau apa, silahkan. Sesuai dengan topik yang Bapak Ibu ingin cari. Di search nanti keluar semua nih seperti ini tuh. Ini yang seperti ini bisa di-download nih. Kalau nanti tidak bisa di-download ya berarti memang itu dilindungi ya, tidak bisa diakses secara bebas, tapi pada umumnya banyak juga yang sudah bisa kita akses secara bebas dan gratis. Nah, ini yang paling populer nih Bapak Ibu. Ini mah udah tidak perlu saya jelaskan ya. Ini sering kita gunakan nih, kita tulis saja. Nanti akan muncul seperti ini.
kita bisa atur waktunya. Yang terbaru saja 2023 misalkan. Nanti kita klik ininya, nanti akan muncul banyak ya karya tulis yang sudah dipublikasikan atau artikel jurnal ilmiah. Nah, kalau Scopus seperti ini, nanti Bapak Ibu, tapi kalau ini yang punya akses saja, kalau tidak punya akses berlangganan tidak bisa nih. Saya juga tidak punya akses, jadi tidak bisa gitu. Tetapi kalau kita punya teman yang berlangganan, itu kita bisa minta tolong gitu saja. Nah, ini seperti ini. Atau di Erich Plus, nanti Bapak Ibu klik aja Erich Plus, nanti akan muncul alamatnya. Nah, ini bisa dicari nih. Kebetulan waktu itu saya mencari tentang pendidikan lingkungan hidup dan sekolah. Nah, saya klik, nah ini muncul tuh hasilnya. Ini banyak kan? Nah, ini kita tinggal download saja nih, yang ada PDF-nya ini. Jadi, kita terbantu itu dengan adanya database ilmiah yang menyediakan artikel-artikel yang kita bisa akses secara gratis. Nah, ini ada lagi nih PubMed nih. Ini juga silakan saja diketik, nanti akan muncul alamatnya dan kita tulis. Nah, misalnya saya mencari karakter education. Nah, nanti akan muncul dia. Nah, ini seperti ini tuh. Tinggal kita klik lagi, ini nanti akan muncul. Nah, kira-kira ini kan free itu ya. Kelihatan kan free ya. Nah, itu bisa di-download. Nah, ini kalau yang penerbit nih, Taylor and Francis. Saya waktu itu daftar nih. Nah, ini baik sekali saya ingin mencari pendidikan agama, religious education. Saya coba klik. Nah, ini banyak sekali tuh. Nah, kalau yang gambarnya seperti ini, Bapak Ibu, ini bisa di-download nih karena gemboknya terbuka gitu. Tetapi kalau gemboknya terkunci ya tidak bisa, harus berbayar. Saya dulu pernah beli satu artikel berbayar, itu lumayan juga mahal. Sekitar 200.000 gitu. Itu udah lama sekali, 2016. Nggak tahu kalau sekarang. Tapi nggak usah khawatir, yang gratisan juga banyak. Gitu. Nah, ini kalau kita cari juga di penerbit Elsevier, ini juga banyak juga. Silakan dicari buku-buku, jurnal, dan lain-lainnya nih. Banyak ya. Nah, ini saya coba kasih contoh pada Bapak Ibu agar nanti bisa melakukan mencari artikel di lebih dari satu database ilmiah ya. Jadi kita tidak hanya satu saja agar nanti wawasan kita, literasi informasi kita terhadap jurnal nasional dan internasional itu bagus ya. Jadi banyak. Nah, ini juga dari Emerald Insight-nya. Ini banyak sekali nih. Saya coba mencari tentang environmental education, pendidikan lingkungan. Nah, itu banyak juga. Itu kan. Nah, kalau seperti ini only open access. Nah, ini bisa nih kita download nih karena saya mengklik yang bisa diakses terbuka gitu. Itu ada 146 artikel. Kalau yang tidak bisa dibuka ya berarti harus beli gitu. Nah, ini tandanya seperti ini Bapak Ibu, open access ya. Nah, di ResearchGate tadi yang seperti saya sudah sampaikan, ini seperti Facebook ya, seperti Facebook atau IG, medsos ini. Nah, ResearchGate itu medsos juga sebetulnya. Cuma medsosnya isinya adalah artikel-artikel jurnal ilmiah. Nah, ini seperti ini nih. Ini kita bisa download saja nih. Setelah kita tulis Islamic Education atau pendidikan Islam, nah nanti akan muncul di sini artikel-artikel yang kita bisa download secara gratis. Tapi kalaupun tidak gratis, kita coba hubungi saja penulisnya melalui kotak surat yang disediakan. Nanti akan direspon biasanya kalau dia memberikan versinya versi yang masih draft atau versi yang sudah diterima di jurnal tersebut gitu. Nah, itu biasa dikasih. Nah, berikutnya nih untuk
perpustakaan, Bapak Ibu jangan lupa ya, mengunjungi Perpustakaan Nasional. Nanti daftar aja di sini, daftar gratis. Saya sudah daftar dari sebelum pandemi. Itu di sini banyak sekali tuh yang kita bisa uh, cari data-datanya. Tapi memang ada juga yang terbatas ilmu pengetahuan yang dilanggan di database ilmiah tersebut, jadi tidak semua. Tapi setidaknya ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengakses artikel-artikel yang bermutu ya, untuk menjadi topik penelitian atau penulisan Bapak Ibu semua. Nah, ini saya coba cari pendidikan Islam nih. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini banyak sekali yang bisa kita baca dari sini. Tentu saja yang sifatnya bisa diakses secara terbuka, tapi kalau tidak bisa diakses secara terbuka ya berarti ya tidak bisa kita download gitu. Nah, ini tadi ResearchGate sudah. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga menggunakan Open Knowledge Map. Nanti Bapak Ibu tik saja kata kuncinya ini. Saya akan coba contohkan. Nah, dari sini nanti akan muncul apa yang mau kita cari nih. Muncul semua. Yang dibulet-buletin ini nanti tandanya ini sudah banyak yang menulis atau meneliti. Yang kecil ini nanti masih sedikit. Intinya seperti itu. Nah, saya waktu itu meneliti tentang hemat energi masih sedikit kan ya. Nah, ini peluang kita nih. Atau kita kaitkan hemat energi dengan komunikasi. Nah, ini menjadi topik penelitian kita atau penulisan kita. Nah, ini dengan Open Knowledge Map. Nanti saya akan coba langsung demokan saja. Bisa juga dengan Connected Paper. Nah, nanti kita langsung saja tulis Kampung Adat Cirende nih. Waktu itu saya ingin mencari Kampung Adat Cirende. Nanti dia langsung nunjukin. Salah satunya ada tulisan saya nih yang keluar. Karena saya pernah menulis di bidang uh, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya. Ada juga tulisan orang lain. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh seperti ini tuh. Tahunnya tuh jelas banyak sekali tuh dari 1985 sampai 2022. Nah, ini tulisan saya teridentifikasi juga. Jadi apa yang sudah kita tulis pasti teridentifikasi di dunia maya gitu. Nah, ini Open Knowledge Map ini seperti ini nanti bisa, dan kita juga bisa meringkas isi dari artikel yang sudah kita tulis ya dengan AI. Ini saya coba akan demokan. Lanjut nanti kita akan coba salin hasil kita membaca menggunakan matrik yang sederhana ini. Misalkan kita membaca tulisan dari seorang penulis Yutaka Akitsu judulnya tentang literasi energi di Jepang misalkan, atau Bapak Ibu ingin mencari tentang pendidikan Islam. Itu silakan saja. Tahunnya 2018, masalahnya seperti ini. Bagaimana model pengukuran literasi energi, metode kuantitatif teorinya ini, hasilnya apa, seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membaca lebih dari satu jurnal, misalkan 10 nih kita sudah baca, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan wawasan topik penelitian dari yang sudah ditulis oleh orang lain. Jadi kita tidak berpikir sendiri, kita mencoba memanfaatkan apa yang sudah dipikirkan oleh orang lain, diteliti oleh orang lain, kita baru melanjutkan apa yang dia belum lakukan. Misalkan yang belum dilakukan adalah bagaimana membuat modalitas energi pada pembelajaran integratif sains dan agama di sekolah menengah pertama, khususnya di pesantren. Nah, ini jadi yang saya akan coba menjadi topik yang saya akan coba tulis nih. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, dibuat matriks sederhana ini saja. Nanti kita rumuskan, dan masalahnya apa sih? Saya menggunakan kualitatif. Tapi ini sifatnya matriksnya ini Bapak Ibu bisa modifikasi ya. Ini hanya contoh sederhana saja. Nah, ini saya coba stop share dulu. Saya akan coba demokan untuk yang penggunaan ininya ya. Penggunaan dulu.
Saya coba ini dulu, buka websitenya. Kita dulu. Saya coba demokan agar Bapak Ibu nanti ada gambaran ya. Nah, ini saya coba dari Open Knowledge Map dulu nih. Ini Bapak Ibu nanti bisa ketik aja langsung openknowledgemap.org. Nah, ini nanti akan muncul. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal tulis aja di sini. Mau mencari apa? Tentang pendidikan, karakter misalkan. Nah, ini kita langsung aja nih. Go. Nanti dia akan coba mencari sendiri. Jadi kita sudah terbantu dengan database ilmiah yang sudah disediakan oleh penyedia dari organisasi di bidang ilmiah ya. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini memang agak lama karena dia sedang mengumpulkan datanya nih. Nah, ini kita coba lihat. Nah, kalau sudah gini Bapak Ibu, ini kelihatan nih, yang bulet-buletannya besar tadi artinya apa? Sudah banyak yang menulis. Tuh, lihat tuh, kalau diperbesar lagi tuh. Sudah banyak yang menulis nih. Tapi nggak apa-apa, kita coba ambil saja, misalkan pendidikan karakter pada keluarga Jawa 2012 625. Nah, ini apa nih artinya, saya kurang paham. Nah, ini coba kita klik di PDF-nya. Kita coba ambil PDF-nya ya. Kita download nih. Dan kalau tidak bisa dibuka di sini, kita ke website-nya saja. Nah, ini kita download ya. Kita download, kita simpan di ini saja, di download saja. Nah, ini saya coba simpan di sini. Nah, ini baru satu kita ambil nih. Ini kita close dulu. Terus kita mau lihat lagi nih. Yang buletan-buletan kecil nih, berarti baru satu nih. Nah, ini Bapak Ibu kalau ingin menulis nih yang buletannya satu nih. Mungkin ini uh, menjadi topik yang menarik. Nah, ini kita klik aja PDF-nya. Nanti kita coba, tidak bisa dibuka lagi, kita ke website-nya saja. Kita download. Terus kita download lagi. Nah, ini kita kumpulkan. Nanti cara membaca gampang. Yang bisa dibantu oleh mesin kecerdasan buatan sebagai asisten kita. Ini kita close dulu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini banyak sekali. Mau tentang karakter anak usia dini misalkan. Dan lain-lain. Ini kita bisa tuh. Jadi banyak sekali ya. Oke, ini cukup. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkaitkan antara topik-topik yang ada di sini. Misalkan Bapak Ibu ingin kecerdasan moral dikaitkan dengan pendidikan agama Islam. Nah, ini sebagai topik Bapak Ibu nih. Topik penelitian dan riset. Jadi Bapak Ibu sudah terbantu dengan Open Knowledge Map seperti ini, sudah dipetakan sama dia. Jadi kita tinggal kawinkan aja nih. Saya ingin mengkaji tentang kecerdasan moral pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini jadi topik kita. Atau kita ingin kecerdasan moral berbasis pada kearifan lokal. Nah, ini sebagai topik kita juga. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Dengan ada Open Knowledge Map ini, kita sangat terbantu sekali. Oke, ini cukup. Kita coba yang lain lagi. Open Knowledge sudah ya. Open Knowledge. Terus sekarang Connected Paper nih. Kita coba pendidikan agama Islam. Pembelajaran. Nah, ini kita coba. Nah, ini banyak sekali nih.
Inovasi media pembelajaran agama Islam melalui media audiovisual. Nah, ini kita lihat nih. Siapa saja kah yang sudah menulis? Nah, itu banyak sekali tuh. Ada Harahap 2024. Terus, nah ini dia terhubung dengan penelitian orang lain tuh. Ini kita ambil Harahap saja nih. Inovasi pembelajarannya. Oke, kita klik. Kita lihat di publishernya, di penerbitnya siapa. Ini kita coba langsung download saja nih ya. Nah, ini kita download langsung. Nah, ini sudah ada 3. Sekarang kita coba ringkas. Kita baca manual juga bisa, Bapak Ibu baca manual aja. Atau kita minta bantuan dari mesin kecerdasan buatan. Namanya Humata. Nanti Bapak Ibu nih klik. Tulis saja humata.ai. Nanti akan muncul. Kalau yang belum pernah buka pertama kali berarti harus sign up dulu nih ya. Harus daftar dulu. Nanti Bapak Ibu ini karena saya sudah mendaftar, sudah ada tulisannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketik aja emailnya, email Bapak Ibu ya, bukan email orang lain. Passwordnya apa, terus nanti di continue. Nanti kita cek email kita, apakah sudah ada yang masuk dari kita mendaftar ini. Kalau sudah ada, kita klik verifikasi. Nah, nanti kita berarti sudah terdaftar. Nah, kalau sudah terdaftar, kita tinggal login kembali. Misalkan di sini saya loginnya menggunakan email terus menulis ya. Passwordnya apa, terus kita sign in. Nah, sekarang kita akan coba praktikan, kita ambil file yang sudah kita download tadi. Nah, tadi kita coba simpan di download ya. Ini kita klik yang satu artikel ini. Nah, ini dia sedang proses membaca nih Bapak Ibu. Dia sedang proses membaca yang sudah kita download tadi. Nanti kita akan coba lihat apa yang dia bicarakan dalam tulisannya tersebut berdasarkan hasil penelitiannya. Coba, ini kalau sudah muncul ASK nih AS, kita bisa bertanya nih, ya muncul ini dulu nih. Kalau ini sudah muncul nih, saya lingkari, berarti kita bisa tanya. Oke, ini kita coba tanya dulu. Nanti dulu. Nah, ini dia sedang meringkas nih. Nah, kita akan coba tanya. Inovasi media pembelajaran. Nah, ini dia dalam bahasa Inggris. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia bertanya. Atau bahasa Inggris juga bisa. Kita akan coba bertanya dulu nih, apa masalah penelitian, apa masalah penelitiannya. Pakai bahasa Inggris juga bisa. What is research problem misalkan. Ini kita coba tanya nih, apa masalah penelitiannya? Nah, ini sudah muncul nih Bapak Ibu. Jadi, dari tulisan ini, kita membaca secara manual atau menggunakan mesin kecerdasan buatan. Ini kita sambil berdiskusi nih, berdialog dengan mesin tersebut. Kita perintahkan apa sih masalahnya. Masalahnya adalah pemahaman materi PAI oleh siswa kurang baik yang diakibatkan oleh metode pembelajaran yang mendominasi dan kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik. Hal ini menyebabkan siswa tidak memahami pokok materi dengan baik. Nah, ini masalahnya. Mudah tidak Bapak Ibu ya? Dengan adanya mesin ini yang membantu mereka, kita kalau kurang percaya nih, bener nggak sih apa yang dia ringkas, kita coba cari aja di sini. Kita coba cari di bagian pendahuluan, biasanya masalahnya. Kita konfirmasi secara manual, kita baca. Nah, misalkan sama, ya udah. Kalau emang beda, berarti kita ambil yang baca secara manual. Tetapi pengalaman saya, pada umumnya apa yang dia ringkas itu sesuai dengan yang ada di sini setelah saya cek secara manual. Tapi ini hanya sebagai alat bantu ya. Tetap kita sebagai peneliti atau penulis yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil ringkasan yang dibangkitkan oleh mesin tersebut. Sekarang kita tanya lagi nih, apa metode
yang digunakannya. Nah, ini kita tanya lagi nih, kita coba cek apa sih metode yang digunakannya. Nah, ini metodenya adalah kajian pustaka atau library research ya, dari buku, catatan, laporan penelitian, dan jurnal. Nah, jadi dia menggunakan metode uh, kajian pustaka. Kira-kira seperti ini. Kita lihat aja di sini metodenya apa nih. Betul kan? Kajian pustaka kan ya? Nah, jadi kita bisa meng-cross check di secara manual gitu untuk memastikan aja gitu. Nah, ini sama tuh. Di sini ya sama. Nah, kira-kira seperti ini untuk memanfaatkan asisten kita dalam membaca. Jadi kita punya asisten nih sekarang nih Bapak Ibu. Kita tanya lagi apa hasil penelitiannya. Kita tanya lagi. Nah, media pembelajaran audiovisual, terutama platform yang mudah diakses seperti YouTube, dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pendidikan agama Islam. Jadi, temuan dia adalah bahwa media pembelajaran audiovisual seperti YouTube itu ternyata bisa membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ini, jadi kita ambil aja seperti ini. Poinnya aja gitu, gak usah ditulis semua. Nanti kita coba lagi, apa simpulan penelitiannya. Nah, kita coba tanya lagi. Simpulannya adalah bahwa media pembelajaran audiovisual YouTube dapat signifikan meningkatkan efektivitas penggunaan PAI dengan memenuhi berbagai gaya belajar dan membuat pengalaman belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari artikel yang kita baca ini baru satu ini. Sehingga nanti kita baca lagi beberapa artikel dan dari sini kita akan menjadi inspirasi kita mendapatkan topik dan ide dan topik penelitian yang mau kita teliti dan kita tulis. Nah, dari sini kita pindahkan ke yang di sini nih yang tadi saya sudah sampaikan nih Bapak Ibu. Dipindahkan ke sini tulisan yang hasil dari sini ya, dari AI tersebut kita copy aja nih. Kita copy nih seperti ini. Nah, copy yang mana nih biar kelihatan nih. Yang ini kita copy nih simpulannya, temuannya. Setelah kita copy, terus kita pindahkan ke dalam file Word kita nih di sini. Nah, ini kita masukkan ini, nah, ini karena gambar ya tidak bisa diedit. Tapi nanti kalau Bapak Ibu membuatnya di Word saja ya. Tapi saya juga sudah mengirimkan di komunitas terus menulis tuh di kelas WhatsApp grupnya. Nah, nanti kita masukkan di sini apa yang sudah kita peroleh. Nanti satu artikel kita baca, hasilnya kita taruh di sini. Dua, terus nanti menjadi sumber inspirasi kita untuk mendapatkan ide dan topik penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dari sini Bapak Ibu cukup sekian. Semoga pembelajaran pada materi mengidentifikasi ide dan topik penelitian dan penulisan ilmiah dapat memberikan wawasan sekaligus dapat langsung dipraktikkan oleh Bapak Ibu semua yang sedang menyelesaikan program pendidikannya baik S1, S2 maupun S3. Nanti untuk pendalaman materi selanjutnya kita akan coba adakan lagi webinar series berikutnya yang akan diisi oleh para ahli yang sudah berpengalaman di bidang penelitian dan penulisan ilmiah. Ini saja apa yang saya sudah sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.